kuak, timnas Indonesia dicurangi oleh wasit. Pemerintah dan Erick Thohir harus lakukan hal ini demi mendapatkan keadilan. Namun sebelum kita bahas videonya, alangkah baiknya jika kalian subscribe dulu channel ini, agar kalian gak ketinggalan informasi menarik seputar timnas Indonesia setiap harinya. Jika sudah subscribe, mari kita lanjut. Duel panas tersaji antara timnas Indonesia versus Vietnam di Rayong Provinsi Stadium yang berkesudahan dengan skor 0-0 selama 120 menit sebelum Golden Star Warrior menang 6-5 di babak adu penalti. Satu-satunya pemain yang gagal mencetak gol dalam babak adu penalti adalah kiper timnas Indonesia Hernando Ari. Dia melepaskan tembakan yang kurang bertenaga ke sisi kanan bawah gawang yang dengan mudah diamankan kiper Vietnam. Namun dalam laga ini ada yang menjadi sorotan, ia adalah wasit. Iya, beberapa keputusan wasit dinilai tidak sesuai harapan para pencinta sepak bola Indonesia. Pasalnya dalam laga itu terjadi beberapa kejadian yang janggal. Ajang Piala AFF ini terbilang sangat kotor, apalagi Indonesia dicurangi oleh wasit bukan hanya sekali dua kali. Diharapkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Pak Presiden Joko Widodo selaku kepemerintahan Indonesia yang kita tahu Bapak Jokowi sangat cinta terhadap sepak bola bisa menindaklanjuti kejanggalan wasit ini. PSSI harus tegas bahwa mafia bola ini harus diberantas walaupun itu mencakup kawasan ASEAN. Dan kalau perlu Indonesia mundur saja dari Piala AFF. Apalagi AFF ini sudah dicap sebagai ajang yang sangat kotor dan tidak ada kejelasan. Bahkan pelatih timnas Indonesia U23 Sintayong tidak bisa menyembunyikan kekesalannya setelah timnya takluk dari Vietnam dalam laga final Piala AFF U23 karena keputusan wasit ini. Dalam laga ini, kubu Indonesia memang beberapa kali dirugikan oleh keputusan wasit. Selain membiarkan Vietnam bermain keras, terdapat momen di mana hakim garis menganggap James Kelly Schroyer offside. Padahal striker Persik Kediri itu terlihat berada dalam posisi onside, lantaran pemain terakhir Vietnam selain kiper telat melakukan offside trap. Kelly sejatinya sudah berada di muka gawang dan peluang dia mencetak gol cukup besar andai hakim garis tidak melakukan keputusan kontroversial dengan menganggapnya offside. Pertama-tama selamat untuk Vietnam yang telah memenangkan laga ini. Saya juga apresiasi seluruh pemain dari kedua tim atas permainan dan kerja keras mereka. Tapi menurut saya keputusan wasit sangat memalukan. Sebelumnya saya telah mengatakan bahwa wasit bisa mengubah jalannya pertandingan. Kalian pasti bisa melihat kembali pertandingan ini dan saya serahkan penilaian kepada kalian, ujar Sintayong. Lantas siapa sih wasit asal Jepang ini? Usut punya usut, dia adalah wasit yang merugikan Indonesia dikala dihajar Malaysia di babak penyisihan grup. Bahkan Sintayong pun dibuat kesal oleh wasit tersebut dikala menghadapi Malaysia. Dan kejadian kedua pun terulang dikala Indonesia harus takluk oleh Vietnam. Wasit yang sama dan sama-sama merugikan Indonesia. Kekalahan ini membuat puasa gelar Sintayong bersama timnas Indonesia berlanjut. Sejak ditunjuk menjadi juru taktik tim Merah Putih pada Desember 2019, sosok asal Korea Selatan itu belum memberikan prestasi yang berarti bagi Indonesia. Hasil terbaik yang diberikan Sintayong hanyalah runner-up Piala AFF 2020. Saat itu timnas Indonesia takluk dari Thailand di babak final. Ketika timnas Indonesia U22 merebut medali emas SEA Games 2023, sosok yang duduk di kursi pelatih adalah Indra Syafri. Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bangga melihat perjuangan timnas Indonesia meskipun banyak kejadian memalukan dilakukan oleh wasit. Erick hadir langsung di Thailand. Menurut Erick Thohir, meski dengan segala keterbatasan, timnas nyatanya mampu mencapai final. Erick pun terharu dengan semangat dan pengorbanan besar para pemain yang rela memenuhi panggilan negara. Meski banyak pemain utama yang tak bisa tampil akibat tak diizinkan klub, tapi pemain yang tersisa nyatanya tampil mati-matian demi kehormatan negara. Erick Thohir pun sama menyoroti keputusan wasit. Dia menilai wasit kurang adil dalam pertandingan kali ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas perjuangan seluruh pemain dan staf pelatih. Dengan materi banyak pemain debutan, nyatanya kita masih bisa berbicara di level teratas Asia Tenggara. Walaupun kita seperti biasa dirugikan oleh keputusan yang tak pantas. Saya terharu karena dengan pemain yang hanya tersisa 16 orang, kita mampu berjuang hingga keringat dan menit terakhir. Hasil memang belum berpihak pada kita.
Tapi saya optimis kejuaraan ini akan menjadi bekal motivasi serta mental bagi pemain untuk semakin baik lagi, ujar Erick Thohir. Erick mengatakan skuad yang tampil di Piala AFF U23 maupun SEA Games 2023 adalah pondasi awal timnas untuk tampil di pentas Piala Asia U23. Menurut Erick Thohir, prestasi bukanlah hal yang instan, melainkan mesti melalui proses persiapan yang penuh pengorbanan. Piala AFF U23 ini, kata Erick Thohir, jadi bagian dari persiapan panjang timnas Indonesia untuk meraih prestasi baik di Piala AFC U23 maupun kualifikasi Olimpiade 2024 di Perancis. Lantas bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan salam olahraga.